Assalamualaikum anak solih dan solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya. Dan jangan lupa semangat belajarnya. Meskipun di dalam situasi seperti saat ini, Ibu Guru ingin tahu semangatnya. Bagaimana semangatnya anak-anak? Semangat, semangat, semangat. Yes! Hari ini kita akan belajar tema 3, benda di sekitarku, subtema 2, wujud benda, pembelajaran ke-6. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islam nidina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Adapun tujuan pembelajarannya sebagai berikut. Nah, pertama-tama kita akan mempelajari tentang wujud benda. Aneka wujud benda sebagai anugerah Tuhan. Benda diciptakan Tuhan dengan beraneka ragam wujudnya. Pernahkah kalian membayangkan jika wujud benda hanya satu? Apa yang akan terjadi? Setiap benda mempunyai sifat dan fungsinya masing-masing. Kalian telah mempelajari benda dan sifatnya. Coba lengkapilah bagan berikut ini. Nah, mari kita lengkapi. Berdasarkan wujudnya, benda dibagi menjadi 3, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Sifat benda padat yaitu memiliki bentuk tetap. Sifat benda cair mengikuti bentuk wadahnya. Dan sifat benda gas mengikuti bentuk wadahnya. Contoh dari benda padat yaitu meja, kursi, dan batu. Contoh dari benda cair yaitu air, kecap, dan minyak. Dan yang terakhir, contoh benda gas yaitu udara, asap, oksigen, dan masih banyak lagi. Lakukanlah secara berkelompok atau individu. Pilihlah satu tempat yang ada di sekitarmu untuk melakukan pengamatan. Perhatikan benda-benda yang ada di tempat tersebut. Catatlah benda-benda yang ditemukan pada tabel berikut. Tabel pengamatan. Lokasi pengamatan misalnya saja di sekolah. Benda yang diamati yang pertama adalah kursi. Bahan pembentuknya kayu. Wujud benda padat. Fungsi benda sebagai tempat duduk. Kemudian benda yang kedua, rak buku. Bahan pembentuknya kayu. Wujud benda padat. Fungsi benda sebagai tempat menyimpan buku. Kemudian yang ketiga, tempat sampah. Bahan pembentuknya plastik. Wujud benda padat. Fungsi benda sebagai tempat membuang sampah. Yang keempat adalah buku. Bahan pembentuknya kertas. Wujud benda padat. Fungsi benda sebagai sumber ilmu pengetahuan. Kemudian yang kelima, meja. Bahan pembentuknya kayu. Wujud benda padat. Fungsi benda sebagai tempat meletakkan barang. Dan yang terakhir, peta. Bahan pembentuknya kertas. Wujud benda padat. Fungsi benda untuk menunjukkan lokasi suatu tempat.
Tuliskan dalam bentuk cerita tentang wujud benda di sekitarmu. Perhatikan penulisan huruf besar dan tanda baca. Manfaat benda beraneka wujud. Suatu hari, Dayu berkunjung ke rumah Siti. Dayu ingin belajar tentang wujud benda bersama Siti. Siti menjelaskan bahwa kita dapat menemukan berbagai macam benda di lingkungan sekitar. Wujud benda ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Setelah mendengarkan penjelasan dari Siti, Dayu menanyakan tentang manfaat keragaman wujud benda. Siti menjelaskan bahwa benda-benda yang berada di sekitar kita dibuat dari bahan yang sesuai dengan kegunaannya. Kita harus bersyukur Tuhan menciptakan benda-benda dengan beragam wujudnya. Dengan wujud yang berbeda, aneka benda di alam saling melengkapi. Misalnya saja, dalam membuat sebuah bangunan, kita memerlukan campuran batu bata, pasir, semen, dan air agar batu bata dapat merekat dengan kuat. Batu bata tidak akan dapat merekat dengan kuat tanpa adanya semen, dan semen tidak akan jadi perekat yang baik tanpa adanya air. Ini hanya sebuah bentuk cerita ya. Kalian bisa membuat bentuk cerita yang lain. Sampai di sini, apakah sudah paham semua? Oke, kita lanjutkan materi tentang arti penting hidup sederhana. Oke anak-anak, ada yang tahu tidak ya hidup sederhana itu apa sih? Oke, betul sekali. Hidup sederhana adalah hidup yang sesuai dengan kebutuhan serta tidak berlebihan dalam menggunakan harta. Nah, anak-anak, ibu mau tanya nih, mengapa sikap sederhana itu penting diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Penting gak ya? Betul, sangat penting. Karena sikap sederhana mengajarkan dan melatih kita untuk bersikap disiplin, cermat, serta teratur dalam menggunakan harta atau uang. Caranya bagaimana? Dengan cara menggunakan uang seperlunya saja, tidak menghambur-hamburkan uang, tetapi tidak terlalu hemat juga ya. Karena menggunakan uang seperlunya itu bukan berarti kita pelit atau penuh perhitungan. Hidup sederhana itu menggunakan uang dengan sebaik-baiknya. Jangan terlalu berlebihan dalam menghemat pengeluaran ya, dan tetap tidak lupa untuk bersedekah. Hidup sederhana memiliki banyak manfaat. Yang pertama, dengan hidup sederhana, kita akan memiliki sikap suka berbagi. Yang kedua, kita akan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah diberikan. Manfaat yang ketiga, kita lebih mengutamakan kebutuhan daripada keinginan. Yang keempat, manfaatnya kita hidup apa adanya dan tidak berlebihan. Manfaat kelima, kita terhindar dari hutang. Dan manfaat yang keenam, kita akan memiliki simpanan uang atau tabungan. Dan masih banyak lagi manfaat-manfaat lainnya. Nah, berikutnya adalah contoh hidup sederhana yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu contoh yang pertama,
tidak berlebihan dalam berpakaian. Contoh yang kedua, tidak berlebihan dalam membeli makanan dan minuman. Contoh yang ketiga, tidak berlebihan membeli alat-alat elektronik. Contoh yang keempat, tidak memamerkan kekayaan yang dimiliki. Contoh yang kelima, rajin menabung. Contoh keenam, suka berbagi dengan orang lain. Dan contoh yang ketujuh, belanja sesuai dengan kebutuhan bukan keinginan. Dan masih banyak lagi contoh hidup sederhana yang dapat kita praktekkan dengan kehidupan sehari-hari. Oke anak-anak, perhatikan kata-kata berikut. Lingkari kata-kata berikut yang sesuai dengan hidup sederhana. Yang pertama, tentu saja rendah hati. Kemudian mana lagi ya? Iya, secukupnya. Setelah itu, cermat. Kemudian, berbagi. Dan yang terakhir, hemat. Bagaimana anak-anak? Sampai di sini, apakah sudah paham semua tentang materi pembelajaran pada hari ini? Oke, kesimpulan pembelajaran pada hari ini adalah benda diciptakan Tuhan dengan beraneka ragam wujudnya. Dengan wujud yang berbeda, aneka benda di alam dapat saling melengkapi. Dan ternyata di dalam kehidupan sehari-hari kita sangat perlu mempraktekkan hidup sederhana. Karena sikap tersebut merupakan sikap terpuji yang memiliki banyak manfaat untuk kehidupan kita. Sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat ya. Dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Jangan lupa belajar dan jangan lupa jaga kesehatan. Tetap patuhi protokol kesehatan dengan cara selalu pakai masker dan selalu cuci tangan. Ibu guru pamit dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.